Jumpa lagi bersama saya, Ibu Sinta. Kali ini kita masih mengikuti pembelajaran secara daring. Besar harapan Ibu, semoga kalian di rumah masih dalam keadaan yang sehat selalu dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ini secara baik. Anak-anak, pada pertemuan ini kita masuk pelajaran yang ke-8, yakni hak dan kewajiban orang beriman dalam masyarakat. Marilah kita mengawali kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, utuslah Roh Kudus-Mu dalam hati kami, agar dapat memusatkan perhatian pada proses pembelajaran hari ini, sehingga kami dapat menyadari hak dan kewajiban kami sebagai warga gereja yang hidup di tengah-tengah masyarakat, sebab Engkaulah yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adapun kompetensi dasar yang perlu kalian miliki setelah kegiatan pembelajaran ini, yakni yang pertama adalah memiliki sikap spiritual, bersyukur atas berbagai bentuk pelayanan gereja di tengah masyarakat. Yang kedua, memiliki sikap sosial, yakni peduli dalam kehidupan di tengah masyarakat. Yang ketiga, dari sikap pengetahuan, yakni memahami latar belakang dan tujuan, serta berbagai bentuk pelayanan gereja di tengah masyarakat. Dan yang keempat adalah sikap keterampilan, melakukan aktivitas, misalnya menceritakan kembali, melakukan wawancara, atau menuliskan refleksi, ataupun membuat clipping yang berkaitan dengan tokoh Katolik terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Indikator tujuan pembelajarannya, yakni 1.4.1 mensyukuri keterlibatan gereja di tengah masyarakat. 2.4.1 memberikan bantuan kepada sesama yang membutuhkan. 3.4.1 menjelaskan berbagai hak masyarakat. 4.2 menjelaskan berbagai hak orang beriman dalam masyarakat. 4.3 menjelaskan makna pesan Yesus tentang kewajiban orang beriman berdasarkan Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 22. 4.4 menjelaskan isi pesan Gaudium et Spes artikel 1 sehubungan dengan kewajiban orang beriman dalam masyarakat. 4.2 melaksanakan kewajiban sebagai perwujudan iman dalam hidup sehari-hari. 4.4.1 membuat laporan hasil wawancara tokoh Katolik di lingkungan yang aktif terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan. Anak-anak, mari kita mengikuti langkah kegiatan pembelajaran berikut ini. Langkah yang pertama, silahkan kalian mengamati gambar berikut, yakni gambar berbagai macam kegiatan yang menggambarkan hak dan kewajiban. Perhatikan gambar 1, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, gambar yang keempat, gambar kelima, dan gambar ke-6. Pada kesempatan langkah kedua ini, kalian melakukan kegiatan menanya. Pada kegiatan ini, silahkan kalian memberikan komentar pada masing-masing gambar dan buatlah beberapa pertanyaan serta jawabannya. Misalnya, Ibu membantu pada gambar yang pertama. Pada gambar pertama ini adalah kegiatan kebersihan lingkungan masyarakat. Dan kegiatan kebersihan ini adalah merupakan kewajiban kehidupan bermasyarakat. Lingkungan yang bersih menjadi sumber kesehatan dan keindahan bagi kehidupan bersama dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap
warga masyarakat bertanggung jawab penuh terhadap kebersihan lingkungan sekitarnya. Silahkan kalian membedakan gambar 2, 3, 4, 5, dan 6 yang menggambarkan hak dan kewajibannya. Berikanlah penjelasannya. Kalian bisa menentukan setiap gambar mana yang merupakan hak dan mana yang merupakan kewajiban, dan bisa dijelaskan gambarnya. Pada langkah yang ketiga adalah kegiatan eksplorasi. Silakan kalian temukan jawabannya dan bisa berdiskusi bersama dengan teman-teman atau membentuk dalam kelompok. Dan pada kegiatan ini kalian bisa mendalami dan membaca Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 22 dan baca juga Gaudium et Spes artikel 1. Pada kegiatan pertama, silakan kalian membaca kitab sucinya dalam Injil Matius, dan yang bagian kedua kita bisa mendengarkan atau kalian bisa menuliskan Gaudium et Spes artikel 1 yang berbunyi, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan, duka dan kecemasan para murid Yesus juga. Sebab persekutuan mereka terdiri dari orang-orang yang dipersatukan di dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam perziaraan mereka menuju kerajaan Bapa, dan menerima keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang. Maka persekutuan mereka itu mengalami dirinya sungguh erat berhubungan dengan umat manusia serta sejarahnya. Sekarang kita masuk pada langkah yang keempat. Silahkan kalian berdiskusi dengan teman-temanmu di rumah. Yakni yang pertama, rumuskan dengan kata-katamu sendiri ajaran tentang kewajiban orang beriman berdasarkan kutipan teks Gaudium et Spes artikel 1. 2. Apa yang diajarkan Yesus tentang sikap yang harus kita miliki dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. 3. Haruskah kita memperlihatkan sikap hidup sesuai dengan ajaran Yesus itu? Berikan penjelasannya. 4. Jadilah 100% warga gereja dan 100% warga Indonesia. Jelaskan maksud kalimat tersebut dengan kata-katamu sendiri. 5. Bagaimana sebaiknya kita melaksanakan hak dan kewajiban kita? Nah, setelah kalian berdiskusi, Ibu bisa memberikan beberapa pokok-pokok penting dalam penjelasannya. 1. Pengertian masyarakat dari ilmu sosial adalah seluruh suasana terdiri dari macam-macam kelompok, organisasi, dan anggota dengan status dan peran yang berbeda-beda yang memiliki sejarah yang sama. 2. Hak sebagai warga masyarakat antara lain hak hidup, hak mendapat perlindungan, hak mendapat rasa aman, hak mendapat nafkah, hak mendapat pendidikan, mendapat rasa aman, ataupun hak mengeluarkan pendapat. 3. Kewajiban sebagai anggota masyarakat antara lain menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan, mengupayakan kesejahteraan, memelihara kebersamaan, kerukunan demi keharmonisan hidup bersama. 4. Hidup bermasyarakat merupakan sarana dan kesempatan untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Kita tidak bisa menuntut hak dan mengabaikan kewajiban. Kewajiban terarah pada kepentingan yang lebih luas daripada kepentingan pribadi. 5. Pandangan Yesus tentang warga tertulis dalam Injil Matius bab 17 ayat 24-27. Di mana setiap warga negara yang taat kepada negara didasarkan pada taat kepada Allah. Seperti yang tertulis, berikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Yang keenam, gereja memiliki sikap yang harus dimiliki warga gereja dan warga negara dalam hidup bersama.
bersikap solider terhadap penderitaan sesama tanpa memandang suku, ras, agama, dan hal ini dituliskan di dalam Gaudium et Spes yang berbunyi kegembiraan, duka, dan kecemasan orang zaman sekarang adalah merupakan kegembiraan, duka, dan kecemasan para murid Kristus juga. Anak-anak, dari penjelasan tadi ada satu tugas, yakni tugas keterampilan yang bisa menjadi tugas proyek. Silakan kalian menemui salah satu tokoh Katolik di sekitar lingkunganmu, misalnya ketua RT, RW, atau lingkungan atau tokoh lainnya, dan wawancaralah berbagai kegiatan yang ada di lingkungan masyarakatmu. Temukan pendapat mereka tentang berbagai kegiatan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga masyarakat. Hasil wawancara tersebut ditulis dalam buku tugas dan sertakan nama dan tanda tangan mereka sebagai bukti kalian melakukan tugas wawancara. Anak-anak, tugas ini sangat diharapkan untuk dikerjakan dan untuk memperoleh nilai keterampilan proyek. Ya, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian. Kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau sudi mendampingi kami. Kami mohon semoga kami menyadari kewajiban kami untuk mengusahakan perkembangan gereja sebagai garam dan ragi dalam kehidupan bermasyarakat. Berikanlah kebijaksanaan dalam meningkatkan masyarakat dan gerejamu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.